Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdi Kamal, NIM 2111024011, kelas 1C dan 4 akuntansi. Baiklah, saya akan membacakan resume dasar-dasar manajemen dan bisnis. Kegiatan ekonomi dikutip dari Market Business News merupakan sebuah kegiatan di mana kegiatan tersebut mencakup membuat, menyediakan, membeli, dan menjual sebuah layanan, baik itu mencakup barang atau jasa, yang dimana kegiatan ini melibatkan banyak kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan. Tujuan: memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya konsumen. Bisnis dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan seorang individu. Memerlukan yang namanya barang dan jasa untuk bertahan hidup, gaya hidup, dan standar hidup yang lebih baik. Klasifikasi aktivitas ekonomi: kegiatan primer, kegiatan sekunder, kegiatan tersier, dan sektor kuarter. The changing US economy, atau perekonomian AS yang berubah. Terkadang perubahan besar di area pertumbuhan tertentu dapat merubah penekanan ekonomi Amerika Serikat. Amerika Serikat telah mengalami 4 perubahan ekonomi besar selama tahun 1600-an. Tahun 1900 melihat pergerakan informasi yang cepat dengan penemuan komputer. Ini menciptakan ekonomi berbasis informasi. Komputer telah mengubah cara barang dan jasa produksi, dikirim, dan dijual. Sementara kita hidup di era informasi, kita juga masih mengandalkan aspek dari jenis ekonomi lainnya. Pertanian, industri, layanan, dan informasi semuanya berkontribusi pada kesehatan ekonomi Amerika Serikat. Measuring economic activity. Angka juga digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi. Angka-angka ini disebut indikator ekonomi. Hal tersebut juga dapat mengukur hal-hal seperti bagaimana banyak suatu negara memproduksi, pertumbuhan ekonomi, dan perbandingan ekonomi suatu negara dengan negara lainnya. Kegiatan ekonomi. Satu pendapatan nasional GNI merupakan nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh satu negara dalam kurun waktu 1 tahun di dalam satu negara, yang dimana terdapat arus biaya yang menghasilkan sebuah produk, yaitu biaya atau upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja, uang sewa yang dibayarkan kepada pemilik tanah, bunga yang dibayarkan pada pemilik modal. 2. Produk nasional merupakan produk yang mencakup secara keseluruhan yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun tertentu, yang dimana ini melibatkan pengeluaran masyarakat. Perbedaan istilah nasional dengan domestik pada nilai suatu negara. Istilah nasional pada GNI atau GNP merupakan nilai produk yang dihasilkan dihitung berdasarkan faktor produksi milik warga negara, baik yang ada di dalam negeri atau maupun luar negeri. Istilah domestik pada GDI atau GDP merupakan nilai keseluruhan produk yang dihasilkan dihitung berdasarkan batas wilayah geografis suatu negara. Cara menghitung PDB, pendekatan pengeluaran, merupakan sebuah metode perhitungan produk domestik bruto dengan mengukur total pengeluaran untuk semua produk akhir selama periode waktu tertentu. Pendekatan produksi, suatu metode perhitungan produk domestik bruto suatu negara dengan mengukur nilai produksi dari penjualan akhir. Pendekatan pendapatan, suatu metode atau metode perhitungan produk domestik bruto dengan menghitung pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang dihasilkan oleh setiap faktor produksi dalam pembuatan produk akhir.
Standard of living. Ukuran penting lain dari kesehatan ekonomi satu negara adalah standar hidupnya. Standar hidup adalah tingkat kenyamanan material yang diukur dengan barang dan jasa yang tersedia. Unemployment rate. Tingkat pengangguran mengukur jumlah orang yang mampu dan mau bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan selama waktu tertentu. Rate of inflation. Ukuran penting lain dari kekuatan ekonomi adalah inflasi. Tingkat inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa. Dengan inflasi, daya beli seseorang menurun karena biaya lebih untuk membeli barang dan jasa. Penyebab inflasi. Kenaikan bahan baku, biaya, dan gaji. Pemerintah memungkinkan terlalu banyak uang beredar dalam perekonomian. Konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar dan memicu konsumsi dan bahkan spekulasi. Ketidaklancaran distribusi barang. National debt. Negara dapat mengalami utang besar. Sumber penghasilan utama bagi pemerintah adalah pajak. Pemerintah menggunakan uang pajak untuk membayar untuk program-program seperti pertahanan, pendidikan, dan jaminan sosial. The business cycle. Ekonomi Amerika Serikat dibentuk oleh campuran publik dan swasta pasukan. Individu memiliki peran yang sangat besar di pasar untuk barang dan jasa. Kongres dan Presiden membuat undang-undang berdampak pada kebijakan fiskal. Setiap kali uang pajak dibelanjakan, ia memiliki berpengaruh pada perekonomian. Building the economy. Ekonomi Amerika Serikat oleh campuran publik dan swasta pasukan. Individu memiliki peran yang sangat besar untuk barang dan jasa. Fourth stage of the business cycle. Ekonomi mengalami pasang surut. Ini bisa terjadi untuk banyak alasan, termasuk perang, persaingan asing, perubahan teknologi, dan perubahan keinginan konsumen. Selama waktu yang lama, perubahan ini membentuk pola. Misalnya, ekonomi Amerika Serikat mengalami kemerosotan pada tahun 1930-an, 1950-an, 1970-an, dan awal tahun 2000. Kemerosotan kegiatan ekonomi ini dengan meningkatnya pengangguran diikuti oleh gelombang baru. Produktivitas meningkat dan PDB meningkat. First stage of the business cycle. 1. Prosperity. Ketika pengangguran rendah, produksi barang dan jasa tinggi, bisnis baru terbuka dan ada kemakmuran. 2. Recession. Selama resesi, aktivitas ekonomi melambat, bisnis memproduksi lebih sedikit sehingga mereka membutuhkan lebih sedikit pekerja. Ketika tingkat pengangguran meningkat, orang memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. Depreciation. Selama depresi, ada pengangguran tinggi dan rendah produksi barang dan jasa. Depresi adalah resesi mendalam yang mempengaruhi seluruh perekonomian yang berlangsung selama 4 tahun. Itu bisa terbatas pada suatu negara, tetapi biasanya menyebar ke negara-negara terkait.
Recovery. Selama pemulihan, produksi mulai meningkat. Sebuah pemulihan adalah peningkatan aktivitas bisnis setelah resesi atau depresi. Orang-orang mulai kembali bekerja dan punya uang untuk beli barang dan jasa. Permintaan baru untuk barang dan jasa merangsang lebih banyak produksi dan PDB tumbuh. Pemulihan mengarah kembali ke kemarin saat bisnis baru terbuka dan sudah ada bisnis meningkatkan produktivitas.